Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah meresmikan klinik neurobehavior dan gangguan tidur. Klinik neurobehavior dan gangguan tidur diresmikan secara langsung oleh Direktur Utama RSUP Sanglah, Anak Ayu Saraswati. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sanglah membuka dan meresmikan klinik neurobehavior dan gangguan tidur. Dengan dibukanya klinik neurobehavior dan gangguan tidur, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan komprehensif. Masyarakat yang menderita gangguan berbahasa, gangguan kognitif, daya ingat, dan gangguan tidur nantinya bisa dirujuk dan diberikan terapi serta tes kesehatan. Kepala Bagian Neurologi Universitas Udayana, Ana Agung Bagus Ngurah Nuarte menegaskan agar masyarakat tanggap jika mengalami penurunan daya ingat dan gangguan tidur. Pihaknya juga menegaskan penurunan daya ingat dan gangguan tidur sangat berdampak bagi kesehatan. Neurobehavior dan juga klinik gangguan tidur itu merupakan salah satu dari klinik-klinik yang bagian dari ilmu penyakit saraf atau neurologi, di mana setelah tahun-tahun sebelumnya kita membuka klinik atau stroke unit, ya, maka pada hari ini tanggal 18 Desember 2015 ini kita akan membuka klinik neurobehavior dan klinik gangguan tidur. Kenapa? Karena kelihatan itu yang dibutuhkan saat ini. Direktur Utama RSUP Sanglah, Anak Ayu Saraswati berharap dengan dibukanya klinik neurobehavior dan gangguan tidur, pihaknya mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Masyarakat juga diharapkan agar memperhatikan gejala-gejala yang dialami seperti susah tidur. Kami memang berkomitmen sebagai rumah sakit rujukan tersier, kemudian sebagai rumah sakit pendidikan, bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan hari ini kita mengembangkan satu pelayanan lagi, yaitu klinik sleep disorders, yaitu gangguan tidur, dan juga klinik neurobehavior. Jadi harapan kami masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih paripurna. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Bagian Neurologi, keluhan-keluhan yang terkait dengan gangguan tidur yang selama ini mungkin dirasa merupakan keluhan yang tidak perlu ditindaklanjuti, itu harapan kami nanti masyarakat bisa lebih paham bahwa gangguan tidur itu adalah merupakan salah satu gangguan yang harus kita tindaklanjuti dari sisi medis. Kemudian juga untuk klinik neurobehavior itu banyak sekali kasusnya sebetulnya di masyarakat yang mungkin kemarin atau sebelumnya tidak ditangani secara spesifik. Untuk saat ini neurologi, bagian neurologi dan juga klinik neurobehavior siap untuk melayani masyarakat secara lebih spesifik, khususnya untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan neurobehavior. Pelayanan yang diberikan di klinik yakni deteksi dini gangguan fungsi kognitif, pemeriksaan neurologis, terapi farmakologis, konsultasi gangguan tidur, dan penanganan insomnia secara terpadu. Desak Aryani dan Saputra Bali TV.